Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadia Indah. Saya dari kelas 12 IPK 1. Saya akan mengerjakan tugas praktek sejarah yang diampu oleh Bu Resti Anggela. Oke, di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan imperialisme Jepang. Pendahuluan imperialisme Jepang merujuk pada upaya Jepang untuk menguasai wilayah-wilayah di luar Kepulauan Jepang melalui inovasi, kolonisasi, dan ekspansi militer. Tujuan utama dari imperialisme Jepang adalah untuk memperluas pengaruh ekonomi, politik, dan militer mereka, serta untuk memperoleh sumber daya alam yang dibutuhkan. Latar belakang Jepang merupakan negara yang awalnya terisolasi dari dunia luar. Namun, pada pertengahan abad ke-19, Jepang membuka pintunya setelah dipaksa oleh kekuatan barat. Setelah pembukaan Jepang, negara ini mulai bertransformasi menjadi negara industri yang modern dengan melaksanakan modernisasi di segala aspek kehidupan yang dikenal dengan Restorasi Meiji 1868. Faktor penyebab. Ada beberapa faktor yang mendorong Jepang untuk terlibat dalam imperialisme, antara lain kebutuhan ekonomi dan kebutuhan militer dan keamanan. Kalian bisa baca ya, di dalam sini sudah ada materinya yang saya tampilkan. Perkembangan imperialisme Jepang dari Perang Cina Jepang pertama 1894 sampai 1895. Perang Rusia Jepang dari 1904 sampai 1905. Aneksasi Korea tahun 1910. Ekspansi ke Asia Tenggara dari 1930-an sampai 1940-an. Kebijakan di wilayah terjajah. Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk memaksimalkan kontrol mereka atas wilayah yang dikuasai, yaitu militerisasi, eksploitasi ekonomi, dan asimilasi budaya. Kalian bisa baca materi yang sudah tertera di layar. Reaksi negara-negara Asia dan Barat terhadap imperialisme Jepang. Beberapa negara di Asia memberikan reaksi yang beragam terhadap imperialisme Jepang, mulai dari kolaborasi hingga perlawanan keras. Di pihak Barat, reaksi terhadap ekspansi Jepang sangat kompleks. Jepang sebagai negara yang berkembang pesat dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara Barat yang memiliki kepentingan di Asia. Akibat dan dampak, yaitu Perang Dunia II. Ekspansi Jepang berakhir setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. 1945, Jepang dipaksa untuk menyerah setelah serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang mengakhiri imperialisme Jepang. Dampaknya yaitu pembentukan Jepang modern. Setelah Perang Dunia II, Jepang mengalami pendudukan oleh pasukan Amerika yang memaksa Jepang untuk meninggalkan kekaisarannya dan mengadopsi konstitusi pacifis yang menghalangi ekspansi militer lebih lanjut. Namun, Jepang kemudian bangkit kembali sebagai negara ekonomi besar tanpa kembali ke imperialisme. Kesimpulannya, imperialisme Jepang adalah bagian dari dinamika geopolitik Asia dan dunia pada abad ke-19 dan 20. Keinginan Jepang untuk memperluas pengaruh dan mengamankan sumber daya untuk industrialisasi menyebabkan negara ini melakukan ekspansi militer yang luas. Meskipun Jepang berhasil menguasai sejumlah wilayah, agresi tersebut akhirnya membawa kepada kehancuran dalam Perang Dunia II dan perubahan drastis dalam struktur politik dan ekonomi Jepang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.